pamerkan, bukan untuk tebar pesona kepada suami orang lain. Gitu. Dan kemudian orang yang selalu berzikir. Jadi setiap tingkah lakunya itu mendapatkan pengawasan dari kita sendiri dengan memakai nama tersebut. Alhamdulillah. Jadi nama itu doa sekaligus tanggung jawab buat kita. Baik ibu-ibu, temanya tidak jauh dari yang bulan lalu, ya, masalah hati, masalah perasaan. Hati itu bukan hati yang seperti liver itu ya, sakit liver atau sakit hati. Sedikit saya waktu anak saya masih kecil, suami saya terkena sakit liver gitu. Anak saya umur 2 tahun apa 3 tahun baru bisa ngomong. Bapak itu sakit apa? Kok nggak boleh aktivitas, nggak boleh bergerak, harus diam istirahat bed rest total. Terus bapaknya bilang sakit liver nak. Sakit liver itu apa pak? Sakit hati. Oh sakit hati masalah cintanya mama. Bisa gitu dia. Jadi bukan itu ya. Hati yang disebut yang akan kita bahas di sini adalah hati itu jiwa. Hati itu tidak tampak tapi ada. Tidak tampak hati tapi ada. Coba di mana sakitnya di sini? Di sini kan apa dada ya, ada jantung. Padahal kalau hati kan di sini berarti bukan hati di situ, tapi artinya hati yang ada di jiwa kita. Tidak tampak tapi ada. Termasuk alam goib gitu. Jadi termasuk goib, nggak kelihatan kita. Mana hati kita nggak tahu kita. Tapi kok rasanya sakit, kerasa ya sakit ya. Rasanya sakit, padahal di mana hatinya itu nggak tahu. Nah inilah hati tersebut adalah jiwa. Kira-kira yang hadir di sini pada malam hari ini mungkin ada yang membawa masalah, gitu, yang membuat hatinya sakit. Ciri-cirinya adalah tidak nyaman. Siapapun yang memiliki masalah itu tidak nyaman. Masalah dengan suami, baru berangkat ke sini, ternyata ada WA yang nyelekit. Ngaji terus, kapan ngurus suami? Aduh, atau anak yang malam hari ini juga belum pulang gitu. Atau dengan teman baru aja sekali kumpul di sini udah dinyelekitin gitu. Ini tanda-tanda bahwa sakit hati itu adalah kondisi yang sangat tidak nyaman. Semua orang tidak ingin merasakan seperti itu. Rasa sakit hati membuat tidak nyaman. Ya. Nggak enak makan, nggak enak tidur. Nah, rasanya tuh gelisah, sedih, nggak ada bahagia-bahagianya. Apalagi kalau sakit hati itu parah. Gitu. Cemburu dengan suami itu parah banget, itu ke bawah-bawah. Sampai ustazah saya tuh nggak ada lagi rasa bahagia tuh kayak gimana saya nggak tahu. Gitu. Rasa bahagia. Suami saya tuh pulang malam, terus dia selingkuh gitu misalnya. Oh rasanya saya tuh nggak ada rasa bahagianya. Ya nggak Bu? Kira-kira ya. Saya juga belum tahu. Atau apa tadi anak terlibat pergaulan bebas. Tahu-tahu tabung gas hilang. Ternyata terkena narkoba. Nauzubillah min dzalik. Itu membuat kita tidak tahu apa rasa bahagia. Nah, ini gara-gara makhluk gaib tadi, si hati tadi, ya, yang kita tidak tahu berada tempatnya, tetapi bisa kita rasakan bahwa kita tidak bisa merasakan bahagia. Jadi senang atau sedih, ternyata pekerjaannya hati. Pekerjaannya hati. Nah, ibu-ibu, bahwa kita ini diberi kelengkapan yang luar biasa oleh Allah. Allah menciptakan manusia dengan segala kelengkapannya. Mata buat bisa melihat, hidung bisa mencium, lidah bisa merasakan. Satu aja hilang dari, jangankan yang kelihatan ya, kita ini terdiri dari triliunan sel di dalam tubuh kita. Kira-kira ada satu sel yang sakit, itu bikin tubuh kita nggak enak loh. Jutaan saraf di tubuh kita. Ada satu saraf kejepit aja, kaki udah menderitanya minta ampun. Artinya apa?
ini Allah telah memberi kelengkapan yang sempurna di dalam tubuh kita. Kita akan menghadapi berbagai macam ujian oleh Allah, dan ujian itu akan diberikan sampai menghembus nafas terakhir. Jadi mimpi kita kalau tidak akan pernah mendapatkan ujian. Mimpi, siapa orangnya, nggak ada. Ujian akan terus datang sampai nafas terakhir. Nah, ujian-ujian itu enggak sekedarnya Allah tuh memberi ujian. Allah itu sangat cinta sama kita tuh. Setiap kali Allah beri ujian, Allah beri juga penyelesaiannya. Dan siapa yang menyelesaikan ujian itu? Dialah makhluk yang bernama hati. Jadi hati itu diberi kelengkapan oleh Allah untuk menyelesaikan semua persoalan hati, perasaan. Jadi ini bukan makhluk yang tidak berguna, sangat berguna. Termasuk kita beribadah, kita bermaksiat, semua disimpan dalam harddisk yang bernama hati. Pernah dengar hati adalah cermin? Lagunya tempat apa? Tempat pahala dan dosa bersatu. Jadi di dalam hati itu ada pahala dan dosa, itu disimpan di dalam hati. Maka di dalam hadis dikatakan bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal darah, segumpal daging. Apabila baik itu, maka baik perilaku kita. Apabila buruk, buruk pula itu perilaku kita. Dialah yang bernama hati. Apakah itu apakah hati itu namanya segumpal darah, segumpal daging? Itu hanya kiasan. Pada dasarnya hati itu tidak terlihat. Hati itu adalah jiwa. Jadi jadi tidak nampak, tapi harus kita kelola. Untuk apa? Untuk menjadikan hidup kita itu benar adanya. Ya, bisa mengelola semua masalah-masalah ujian yang bernama hati. Jadi kalau ibu-ibu datang ke sini dengan hati yang sedih, dengan hati yang terluka, ya Allah, aku tuh sedih. Sampai di sini pun ngelamun aja. Di rumah itu nasi sayur udah sampai dingin, cuma diliatin aja. Itu masalah hati. Jadi nggak enak makan, nggak enak minum, nggak selera, ya, tidur pun nggak nyenyak. Semua menghilangkan kebahagiaan gara-gara kita mendapatkan ujian. Ya, kita mendapatkan ujian dari Allah sehingga hati kita menjadi rusak atau stres atau gelisah atau sedih. Itu penyakit-penyakit hati. Susah, sedih, gelisah, gembira, juga itu semua penyakit-penyakit yang terlalu itu. Nah, kemudian hati tersebut tadi Allah, ya, Allah yang memberikan hati kita untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah untuk melihat siapa yang terbaik dalam mengelola hati tersebut. Ibu-ibu jangan salah ya. Ini harus ibu perhatikan. Karena tadi kita akan mendapatkan ujian sampai dengan nyawa kita dicabut. Jadi bagaimanapun ilmu ini harus ibu pegang. Bahwa selagi kita mendapatkan ujian, ya, kemudian kita merasa sedih, merasa galau, merasa gelisah, merasa putus asa, merasa stres, Allah tidak akan menolong kita. Padahal tadi Allah katakan Allah beri ujian sekaligus penyelesaiannya. Selagi kita stres, kita sedih, kita marah ya sama orang, ketika kita disinggung orang, kita marah, itu penyakit-penyakit hati kita, iri, kita dengki dan sebagainya, itu ujian yang Allah berikan tidak akan diberi pertolongan kepada orang tersebut. Jadi selagi sekarang ini ibu duduk di sini, ya Allah, sedih banget. Aku gak bisa terima kayak gini. Aku benci, aku marah. Oh, segala macam dengan drama-dramanya. Kadang kita perbesar gitu kalau cerita. Kita ajak misalnya kita dihina orang atau disakiti orang. Kita marah, kita sedih. Kemudian pasti yang kita lakukan apa? Ngajak teman lagi
untuk membenci orang tersebut. Tahu nggak? Aku diginiin. Oh, ya, makanya Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Orang itu terus akan mendapatkan kesakitan yang luar biasa. Gitu. Kan di dalam Al-Baqarah apa katanya? Fi qulubihim marodu. Fazadahumullah marodu. Yang hati-hatinya sakit, yang masih merasa sakit. Pada malam ada yang ini duduk sakit. Marah, benci, kecewa. Gitu, apalagi. Sakit hatinya, maka Allah tidak akan menolongnya. Allah kasih ujian nih, suaminya selingkuh. Terus kita sakit hati, kita marah, benci. Nggak diketolong sama Allah. Malah apa? Fazadahumullahu marad. Aku tambah sakitmu. Jadi apa? Udahlah kita sakit hati apa? Nggak enak makan, nggak enak tidur. Marah-marah. Nggak pengen cari uang. Terus pokoknya wajahnya jelek aja. Gitu. Nggak sekedar ditambah penyakitnya sama Allah. Ya, nanti nyenggol sana, nyenggol sini. Fazadahumullahu marad. Di akhirat nanti orang tersebut walahum azabun syadid. Dan di akhirat nanti Allah beri azab yang pedih. Lah kenapa Allah tuh gimana sih? Allah yang ngasih ujian, kita nggak boleh sedih, nggak boleh marah. Karena marah, sedih, benci ketika mendapatkan ujian apapun, ditipu orang, disakiti orang dan sebagainya. Kenapa kita marah, benci? Karena kita melupakan Allah. Tidak yakin bahwa apa yang terjadi ini adalah karena cintanya Allah kepada kita. Tidak yakin bahwa Allah akan menolong kita. Tidak yakin bahwa segala sesuatunya itu datang karena izin Allah. Kemudian semuanya itu akan menjadi baik buat kita. Jadi orang-orang yang tidak yakin itu Allah males gitu. Gak dipandang sama Allah. Boro-boro dikasih jalan keluar. Allah beri jalan keluar. Allah beri ketenangan. Allah ketika kita sudah tersambung sama Allah. Ya Allah, aku ridho atas apapun yang terjadi. Aku bersyukur ya Allah. Masih banyak orang yang lebih penderitaannya dari aku. Masih lumayan suami saya nikah pamit. Nggak berzina. Di sana itu orang tahu-tahu anaknya udah 3. Selingkuh, berzina. Ada. Kalau kita kembalikan kepada ya Allah, aku ridho atas semua apa yang. Tapi tolong ya Allah, tolong aku agar aku bisa menyelesaikan semua persoalan ini. Agar aku bisa menyelesaikan hutang-hutangku ya Allah. Aku yakin, ketika keyakinan kita kepada Allah, disitulah Allah akan memberikan walazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Allah beri ketenangan di dalam jiwa kita, bertambah iman dan takwa kita. Gitu. Karena hadiah yang paling besar dari Allah itu adalah keimanan yang bertambah. Mau beli di mana iman itu? Gak ada. Kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Kita sholat, jungkir balik dan sebagainya itu belum tentu menambah iman kita. Sholatnya nggak khusyuk, cuma sekedar kewajiban. Tapi kalau Allah sudah mengirimkan iman, coba lihat di YouTube, cuma gara-gara dengar azan, langsung tergerak untuk bisa masuk Islam. Hanya sekedar apa gitu. Bisa tergerak masuk Islam. Artinya apa? Allah yang mengirimkan iman kepada siapa yang dikehendaki. Gak main-main. Jadi kalau ada orang yang bertambah imannya, itu adalah hadiah berharga, termahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bayangin, dunia dan seisinya. Bertambah iman. Saya ngomong begini mau berapa jam? Kalau Allah tidak mengirimkan, menambahkan iman kepada ibu-ibu semua, ya nggak bisa gitu loh. Saya berbicara seperti ini, mengajak seperti ini, hanya sekedar mengajak.
Tetapi hidayah, iman itu adalah hak mutlak Allah yang memberikan. Jangan salah, mungkin yang tidak pernah pengajian gitu tiba-tiba ada iman, ada hidayah, kok dia sholatnya lebih kusuk ya, gitu. Lebih baik ya. Pas di surga dia paling tinggi, padahal nggak pernah ikut pengajian loh. Nah itu tadi. Jadi ketika kita mendapat ujian, gitu, kita percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, ditandai dengan apa? Bertakwa kita kan, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Ya Allah, kita langsung sujud sama Allah. Curhatnya hanya sama Allah. Ya Allah, ini darimu ya Allah. Dan engkau juga yang bisa menyelesaikannya. Maka aku nggak perlu curhat ke orang lain. Karena orang lain juga punya masalah mungkin. Pasti punya masalah. Kita mau curhat ke siapa? Ke suami. Dia juga sama lemahnya dengan kita. Gak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita tuh siapa? Bukan berarti nggak boleh. Cuma ketika kita curhat hati-hati. Apakah yang kita curhat itu amanah? Kalau dia nggak amanah malah menyebarkan aib kita. Tahu nggak Bu RT itu kelihatannya aja dia itu gagah. Kemarin curhat sama aku. Direndahkan kita. Jadi bukan kita yang bukan orang yang merendahkan kita sendiri yang merendahkan diri kita sendiri. Jadi coba kalau kita sudah yakin sama Allah, Allah yang bisa menyelesaikan ini semua. Karena Allah tahu atas izinnya persoalan ini datang dan Allah juga yang bisa menyelesaikan. Bangun di sepertiga malam, boleh nangis gimana pun. Allah tuh seneng banget gitu. Seneng banget. Nangis di hadapan Allah malah boleh. Ya Allah, aku tidak berdaya ya Allah. Sedikit pun aku nggak mampu mengatasi hati ini ya Allah. Tapi aku yakin Engkau pasti bisa menyelesaikannya. Bahwa aku yakin bahwa di sini adalah kebaikanmu gitu. Harus diingat lagi, barang siapa yang Allah cinta, maka akan Allah beri ujian. Ya Allah, alhamdulillah Engkau pilih aku menjadi orang yang Engkau cintai. Dan selanjutnya apa? Kehidupan kita apa? Ketika merasa sakit hati masih, merasa sakit, kita nikmati sakit itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau tidak ada rasa sakit ini, bagaimana cara Engkau menghapus dosaku yang banyak ini? Dirasakan. Ya Allah, kalau tidak Engkau kirimkan rasa sakit ini, bagaimana cara menghapus dosaku yang sangat banyak ini? Dosa kepada Engkau yang aku selalu melanggar perintah-perintahmu, lalai mengerjakan perintahmu. Dosa kepada suami, dosa kepada orang tua, dosa kepada anak, dosa kepada teman-teman, kepada konsumen. Bagaimana cara Engkau menghapus dosaku ya Allah kalau bukan Engkau kirimkan rasa sakit ini. Diulus ya Allah. Astagfirullah. 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 Dan rasakan lagi Allah akan memberi ketenangan. Karena apa? Berkurang dosa-dosa kita, beban dosa kita itu, ya Allah, alhamdulillah Engkau beri aku ujian di dunia supaya Engkau hapus dosa-dosaku sehingga nanti ketika di akhirat ada jalan lapang menuju surga. Dan kemudian kita akan menjadi tenang, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat, berzikir kepada Allah, kemudian hati itu menjadi tenang. Tapi setelah saya curhat, hati saya menjadi tenang tuh. Itu jangan-jangan menjadi dosa buat kita. Ternyata kita percaya bahwa orang itu yang membuat kita tenang. Gak boleh. Hanya Allah yang memberi ketenangan. Karena apa? Hati itu di dalam genggamannya Allah. Ya enggak? Hati itu dalam genggamannya Allah. Mau dibikin sakit, mau dibikin tenang, mau dibikin apa, semua dalam genggaman Allah. Maka yang perlu kita doakan, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya wahai yang membolak-balikan hati, tolong tetapkan hati ini dalam keimanan kepadamu.
Kadang kita malas sholat, kadang kita rajin, kadang kita saya nggak mau bergibah, tapi kadang-kadang los. Maka itu yang harus kita, ya Allah, ya muka yang membolak-balikan hati. Jadi kenapa kita harus bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan ini kalau hati kita dalam genggamannya Allah. Itu poinnya yang pertama ya. Ketika kita sudah terima, kalau kita sudah sadar, sudah yakin kepada Allah, sudah menerima semua takdir, ditipu orang 100 juta, 200 juta. Ya Allah, ini tidak akan terjadi tanpa izinmu. Dan apapun yang terjadi pasti baik buat aku. Barangkali banyak dosaku yang tidak terampuni hanya dengan sholat dan istighfar. Tapi engkau ampuni lewat ujian ini. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ketika itu datang pertolongan Allah yang bertubi-tubi. Yang disebut apa? Ya ja'alahu makhroja. Yang pertama apa? Allah beri jalan keluar yang tiada pernah kita pikirkan. Ternyata ya Allah mudah sekali ya gitu. Beri Allah jalan keluar. Allah yang ngasih jalan keluar. Lah kita curhat sama temen, bisa apa dia? Tapi Allah tiba-tiba menggerakkan orang itu yang tadinya benci, tiba-tiba minta maaf sama kita. Orang yang tadinya hutang sama kita datang, dia bayar. Iya, mudah bagi Allah mah kecil. Allah cuma pengen lihat ratapan kita, keyakinan kita. Hadiahnya lagi apa? Yang enggak kita minta. Kita cuma minta menyelesaikan persoalan kita dengan teman misalnya. Tapi karena kita yakin kepada Allah, tahu bahwa ini yang terbaik, akhirnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini enggak kita minta, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tiada kita duga-duga. Tahu ada teman ngajakin, mau ikut umroh enggak? Tak daftarin sekalian ya buat temenku. Aduh, manis banget kan ya. Tak bayarin wes. Kan manis banget gitu. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tiada terduga. Maka, nah ini nggak ada jalan lain buat kita kecuali kita menerima semua apapun yang Allah tentukan kepada kita dengan keyakinan bahwa ini yang terbaik buat kita, bahwa Allah yang bisa akan menyelesaikan persoalan kita dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tiada terduga. Jadi jangan beri kesempatan hati ini untuk meratapi semua ujian-ujian kita. Tapi saya itu ketipunya bukan 10 juta, 20 juta, ratusan juta. Masih banyak. Kemarin saya ketemu teman, Bu. Dia udah jadi buron. Dia jadi buron, dia telepon saya. Ada uang nggak? Buat apa? Buat aku pergi makan, buat makan. Loh, kamu kan kaya raya. Kamu kan, saya dengar dia bos dulu. Sekarang saya bangkrut dan hutang saya 18 M. Waduh. Terus saya bilang, kok bisa? Iya, saya ketipu. Jadi kalau ada yang ketipu 10 juta, 20 juta, nih teman saya 18 M, Bu. Mau kemana dia akhirnya dari persembunyian ke persembunyian. Takut aja semua. Jadi masih banyak orang yang lebih parah lagi. Apa ujian kita? Anak saya ya Allah bandel banget. Ini. Masih banyak yang di bawah anak kita. Harus kita lihat ke bawah. Untuk melihat dunia ini kita harus lihat ke bawah. Saya gak bisa bayar SPP besok. Gak ada uang buat besok. Tapi coba di lain sebelah, bukan SPP. Buat makan hari ini pun gak ada. Yang makan hari ini juga, yang gak ada makan hari ini pun harus bersyukur. Gak punya utang. Yang punya utang pun harus bersyukur. Suaminya baik. Gitu. Cari jalan kita bersyukur. Dan persoalan kita itu bukan kita yang akan menyelesaikan. Sekali-kali ibu-ibu kita tidak disuruh menyelesaikan persoalan. Kita disuruh hanya apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Setiap kali ada persoalan kita minta tolong kepada
Allah dengan cara sabar dan sholat. Nggak disuruh menyelesaikan persoalan. Karena kita memang tidak mampu menyelesaikan persoalan. Kita tidak mampu menyuruh orang untuk baik sama kita. Kita tidak mampu menyuruh orang untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan kita nggak mampu. Badan kita sendiri pun nggak mampu menyelesaikan persoalan kita. Kita hanya disuruh sholat dan sabar. Bawa ke sholat dan sabar. Di situ nanti akan Allah sendiri yang akan memberi jalan keluar. Maka doa kita akan selalu, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Allah ya Rabbi yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Ya Jabar, tolong aku. Doanya gitu kan. Jangan engkau limpahkan masalah padaku. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wala talqini tarfat ain. Jangan engkau limpahkan masalah kepadaku tanpa engkau turut campur walau sekejap mata pun. Sekejap mata pun kita lupa sama Allah, berbahaya. Jadi kita apapun masalah, tolong ya Allah, jangan bebankan padaku walau hanya sekejap mata pun. Artinya apa? Tolong Allah berada di dalam kita 24 jam saat kita mendapatkan masalah. Karena kita tidak mampu menyelesaikan masalah. Sungguh-sungguh kita tidak diberi kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Makanya Allah katakan ketika Allah beri masalah sekaligus penyelesaiannya. Berarti apa yang menyelesaikannya? Siapa? Allah. Kita disuruh apa? Sabar, sholat. Udah bawa sholat aja terus. Banyak masalah, biasanya sholat duha 4 rakaat, 8 rakaat. Qobliyah, ba'diyah, libas. Malam sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat. Semua lakukan sholat. Kita akan lihat keajaiban demi keajaiban. Bukan hanya masalah kita diselesaikan, tapi kita juga akan mendapatkan rezeki dari arah yang tiada terduga, dan terhapusnya semua dosa-dosa kita. Indah cara Allah itu. Menyayangi kita, indah cara Allah menyayangi kita. Makanya jangan sok-sokan. Sok-sokan apa? Menurut saya ini yang terbaik. Tanpa kita libatkan Allah. Asa'an takrohu syai'an fahuwa syarrul lakum. Khairul lakum. Yang kita anggap buruk ternyata baik bagi Allah. Wa asa'an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Yang kira kita baik ternyata buruk bagi Allah. Makanya tadi jangan sok-sokan bahwa kita mampu menyelesaikannya sendiri tanpa melibatkannya Allah. Ketika anak saya, "Mah, aku punya keinginan. Aku sekolah di sini apa enggak gitu. Maka aku harus sholat istiqoroh." Sholat istiqoroh hari pertama kok belum ada ini ya mah? Ada mimpi atau ada apa? Nah, sholat istiqoroh itu artinya menyerahkan semua keinginan kita, baik atau tidaknya, kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu baik apa enggak sih pilihan kita ini, maka kita serahkan kepada Allah. Ketika kamu sudah sholat istiqoroh, maka Allah terlibat dalam menentukan keinginanmu itu. Dengan cara apa? Apapun yang kamu pilih adalah sudah dalam ridho Allah. Jadi gitu. Enggak tiba-tiba ada mimpi, ada terbayang-bayang. Itu mah alam lain. Itu dunia lain. Enggak seperti itu. Tetapi kita, ya Allah, aku sudah minta tolong, maka Allah akan berperan di dalam hati kita. Apapun pilihan kita, berarti Allah terlibat di dalamnya. Saya selalu, kalau anak saya kan nggak pernah ngurus anak. Saya kirim-kirim kemana-mana, di pondok, di mana. Saya cuma pesan, libatkan Allah dalam setiap masalahmu. Saya nggak mampu apa-apa, jauh tempatnya. Malah anak pertama di Mesir, bisa apa saya?
Tapi saya katakan, libatkan Allah dalam setiap masalahmu apapun. Karena kita nggak mampu apa-apa. Jangankan jauh, deket pun tahu kenapa? Kok anak saya jatuh, jontor, cucu saya jontor misalnya, padahal saya ada di situ. Artinya apa? Nggak mampu kita menjaga apapun. Maka libatkan Allah dalam setiap masalahmu. Gitu. Ketika dari Mesir dia telepon, Mama, aku bingung besok aku ujian yang paling sulit. Aku belum siap dan kayaknya aku nggak bisa. Gimana kalau nanti nggak naik, nggak lulus mah di mata uang? Saya bilang, Nak, tugasmu adalah belajar. Belajar karena beribadah kepada Allah. Bukan untuk supaya hasilnya bagus, bukan. Karena semua yang menentukan itu Allah. Kamu mau lulus, mau enggak itu Allah. Kamu tugasmu belajar untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk supaya bisa besok, bukan. Betapa banyak kita yang sudah mati-matian belajar, kemudian mungkin besok ketika ditanya nggak bisa. Karena apa? Semua dalam kendali Allah. Hati kita dalam kendali Allah, otak kita dalam kendali Allah. Mata kita ini, saya lihat tadi ibu kadang-kadang berkejap, itu diperintah enggak? Dalam kendali Allah. Jantung kita berdetak dalam kendali Allah. Nadi kita berdetak dalam kendali Allah. Aliran darah terus dengan sempurnanya itu dalam kendali Allah. Maka kita jangan yakin, saya sudah belajar, saya sudah kuat, besok saya pasti bisa. Kalau kata Allah besok, ternyata apa? Taruh kita masih ingat dengan yang dipelajari, tapi kita nggak nyampe di sana. Ternyata apa? Di jalan kecelakaan. Nah, bisa aja toh. Maka semua itu dalam kendali Allah. Apapun yang kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu semua, adalah hanya untuk ibadah kepada Allah. Kita datang ke sini untuk ibadah kepada Allah. Kita bekerja untuk beribadah kepada Allah. Kalau bekerja itu bikin orang kaya, ya, karena dia tuh pekerja keras, maka dia pasti kaya. Tukang batu kaya duluan, Bu. Kerjanya lebih keras kayak gimana kurang kerasnya. Maka bekerja itu bukan untuk kaya, tapi untuk beribadah kepada Allah. Sehingga semuanya akan diberkahi sama Allah. Apa sih berkah itu? Berkah itu selalu merasa cukup. Kalau gitu harus banyak dong uangnya. Betapa banyak orang-orang kaya yang uangnya banyak nggak merasa cukup. Dia masih tetap korupsi. Coba, nggak merasa cukup, siang malam tuh cari duit, nggak merasa cukup. Tapi orang yang berkah berapapun dapatnya rasanya cukup aja. Anak-anak soleh-soleha, suaminya baik, baca Quran jenak, sholatnya khusyuk, itu kan indah banget. Indah banget. Ada seorang pendosa, Ustadz, saya itu peminum, gitu. Peminum, pemabuk, korupsi. Tapi kok saya nggak miskin-miskin, saya tetap kaya. Anak saya juga ada di luar negeri, di mana semua saya apapun yang saya inginkan saya dapatkan. Gimana tuh? Padahal ya, saya tuh orang jahat kata dia. Terus ustadznya nanya, kamu ini Hasan Basri yang ini. Tanya jawab Hasan Basri, ulama besar. Kamu sholat enggak? Enggak. Kamu ngaji enggak? Enggak. Kamu ketika minum mabuk ingat Allah enggak? Enggak. Ya, itulah azab yang paling pedih. Jadi azab yang paling pedih kita di bumi ini ketika kita dilupakan oleh Allah. Mau baca Quran males, mau sholat males, itu adalah azab buat kita. Bukan ketika kita ditipu, bukan kita disakiti, bukan kita badan kita ketika sakit nggak sembuh-sembuh, bukan itu. Azab Allah adalah ketika kita dilupakan oleh Allah, ketika kita untuk beribadah menjadi malas.
Bukan kita yang nggak mau baca Quran sebenarnya, tapi Al-Quran yang nggak mau dibaca oleh kita. Ngeri nggak? Jadi bukan kita yang nggak mau baca Quran, tapi Al-Quran yang nggak mau dibaca. Tandanya apa? Ketika baca kita, pengen cepet-cepet gitu. Sholat pengen cepet-cepet. Nah itulah azab yang paling pedih ketika Allah melupakan kita. Nggak ditoleh sama kita. Lalu mau minta tolong kemana kita? Yang katanya semua persoalan dalam kendali Allah, sedangkan Allah nggak mau sama kita. Lalu kita mau kemana? Buat apa? Hidup tanpa tujuan. Kepada siapa kita minta menyelesaikan masalah kita? Pada siapa kita mau mengadu? Inilah penderitaan yang paling berat adalah ketika kita sudah tidak dilirik lagi sama Allah. Yang disebut istidraj. Dibiarin, kita mau apa aja dibiarin. Terserah kamu mau mabuk, kamu mau berjudi, terserah dia. Nggak akan aku ambil hartamu tuh. Kamu akan terus kaya 7 turunan. Ini yang namanya istri. Tapi aku nggak mau lihat-lihat kamu. Nanti tunggu ya pembalasannya di hari akhir. Ini yang paling ngeri. Maka ibu-ibu semua, kita harus tahu bahwa orang yang bisa masuk surga adalah orang yang hatinya tenang. Selagi kita masih pusing aja dengan persoalan-persoalan hidup ini, nggak tahu jalan keluar, sehingga kita minjem sana sini nggak bayar, nyakitin orang sana sini dengan semudah pusing aja, maka kita tidak akan mendapatkan surga. Kalaupun mendapatkan surga, jauh jaraknya dengan orang-orang yang datang dengan hati yang lapang. Nanti setelah kita direbus di api neraka, kemudian kita yang gosong ini, udah kamu udah habis dosamu di neraka, udah aku rebus, silahkan masuk surga. Itu kita dengan badan yang gosong datang ke surga. Jauh jaraknya dengan orang yang hati yang lapang. Maka bukan persoalan masalah yang kita takutkan, ya, tapi ketika kita tidak mampu yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan masalah. Dan ketika hati kita yakin Allah yang bisa menyelesaikan masalah, dan kemudian kita minta tolong dengan sabar dan sholat, maka nanti ketika kita meninggal, kita akan disambut oleh malaikat-malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang tenang, yang walaupun banyak masalah tapi kamu tetap tenang, yang walaupun kamu ditipu orang kamu tetap tenang, yang walaupun anaknya bermasalah kamu tetap tenang, selalu hidupmu tenang, tenang, tenang. Karena kamu tahu jalan keluar hanya dari Allah, bahwa karena kamu melarikannya dengan sabar dan sholat. Sini katanya ketika kita dicabut nyawanya, sini, engkau adalah hamba yang aku tunggu-tunggu, yang aku cintai, masuklah ke dalam surgaku. Enak gak? Dimana orang kita mau mati itu pada ketakutan, takut sakaratul maut, tapi ini apa? Ya Allah, nafasku tinggal sebentar lagi ya Allah. Aku udah gak sabar buat ketemu engkau gitu. Jadi orang-orang yang tenang tuh gak sabar. Dia tahu bahwa kematian itu adalah tempat waktunya berjumpa dengan Allah. Pintunya ketemu dengan Allah lewat kematian. Nah, orang-orang yang tenang itu gak sabar nunggu kematian itu. Bukannya ketakutan, bukan. Kalau kita masih takut dengan mati, berarti belum kita serahkan semuanya sama Allah. Belum bulat hati kita ke Allah. Maka tadi kita serahkan, ya Allah, semua persoalan di dunia ini banyak yang belum aku selesaikan. Ya Allah, tolong engkau yang akan menyelesaikan. Aku mungkin belum sempurna menjadi seorang ibu, ya Allah, sehingga anakku masih banyak masalah. Tolong ya Allah, ampuni aku karena aku tidak sempurna dalam mendidiknya. Tolong engkau yang menyempurnakan. Minta kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aku, ya Allah, pasrah. Aku menerima semua apa yang telah engkau berikan, ya Allah. Ujian-ujian yang engkau berikan, badanku selama ini sakit, aku terima, ya Allah. Karena tidak ada yang lebih mencintaiku kecuali engkau.
Benar. Tidak ada yang mencintai kita kecuali Allah. Kalau yang lain, ya karena kebutuhan aja. Tapi Allah mencintai kita dalam segala hal. Maka ketika kita ujian datang bertubi-tubi, itu tanda cintanya Allah. Ayo lihat aku, lihat aku. Betapa banyak orang yang gak dapat ujian itu justru menjadi lalai. Menjadi malas sholat. Tapi kalau kita dapat ujian tadi, sabar, sholat. Ini dua-duanya Masya Allah, pahala tertinggi buat kita, sabar dan sholat. Dan bagaimana caranya Allah mencintai kita? Sederhana aja. Innallaha yuhibbut tawabina ma yuhibbul mutatahhirin. Allah, bagaimana caranya Allah mencintai kita adalah dengan cara banyak-banyak bertaubat kepada Allah dan menghindari dari semua dosa-dosa maupun kecil apalagi besar. Ngomongin orang itu dosa besar dihentikan. Dosa kecil apa ya, misalnya ya, mendiamkan orang, ya apapun, atau orang kita makan, orang ngelihat kita nggak kita tawarin, itu juga mungkin dosa. Jadi kita caranya tadi selain kita taubat, kita bersihkan diri. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang kita dilarang kita tinggalkan. Apa masalahnya kita menjadi soleh? Apa masalahnya kita menjadi hamba yang beribadah selalu kepada Allah? Kalau itu hadiahnya adalah surga. Apa masalahnya kita menjadi teman yang baik? Apa masalahnya kita menjadi istri yang baik? Kalau itu menjadikan kita mendapatkan hadiah surga. Apa masalahnya kita sedekah sebanyak-banyaknya? Oh, ini bukan uang kita, ini hanya titipan. Apa salahnya kalau teman kita pengen sekali kerudung kita gitu, kasih. Ini kan ibadah-ibadah terbaik. Sedekah yang terbaik adalah apa? Sedekah yang diberikan pada saat kita mencintai itu. Barang yang paling kita cintai, kita sedekahkan, itu sedekah yang terbaik. Jangan ketika sumbangan baju buat gempa, isinya mana baju paling jelek gitu, kita kasih kepada orang gitu, supaya apa? Supaya apa? Buang-buangnya barang gitu, ngebai gitu. Gak ada artinya itu, gak ada apa? Gak ada pahalanya. Kalaupun ada itu, jangan-jangan malah jadi dosa gitu loh. Karena apa? Niat kita jelek. Itu cuma ngebai. Yang paling jelek, yang paling kita udah gak mau, yang paling kita udah gak kepake. Makanya ibu-ibu, kita mulai sekarang itu coba dikurangi belanja baju itu. Gak usah banyak-banyak. Saya bingung dengan seragam ini loh. Saya gak mau, gak enak, mau nambah-nambah barang gitu. Jadi lebih baik kalau kita masih punya baju di itu aja pakai. Itu rezeki kita gitu loh. Kalau sudah jelek jadiin lap, jangan kasihin ke orang. Yang dikasihin orang yang baru, yang masih plastikan, yang masih ada label harganya kalau bisa, gitu. Setiap kita mau beli baju, ya Allah, kalau aku nambah-nambah baju, nambah-nambah pertanggungjawabanku nanti di akhirat. Kan bisa yang lama dikasih. Baju bekas itu Bu, biar harganya mahal tetap bekas kasihnya. Tetap baju bekas yang kita kasih. Mendingan uang buat beli baju, buat beli kerudung, kasih buat orang. Yang bajunya udah jelek-jelek. Saya pernah mantenan. Mantenan di desa, di rumah temen gitu ya. Saya tuh pengen nangis rasanya, ya Allah. Malu saya sama diri saya sendiri. Itu ibunya manten dengan bapaknya manten. Pakai seragam kampung. Yang udah agak belel gitu. Padahal di lemari kita coba berapa banyak baju brokat yang bekas kembaran-kembaran itu ya. Itu bagus-bagus. Saya tuh pengen nangis. Artinya masih banyak orang-orang yang tidak mampu beli baju.
Kenapa kita nambah terus baju? Emangnya nggak ada hisapnya? Gitu. Dihisap itu nanti, dimintai pertanggungjawaban. Mulailah sekarang, mulai ya yang bagus-bagus bolehlah dikasihin ke orang gitu. Yang jelek-jelek udah robek-robek bakar aja. Gak enak kita ngasih ke orang, apalagi yang udah bau, udah segala macam gitu. Kalau enggak buat lap gitu. Kreatif-kreatif sedikit buat keset gitu. Kita mulailah dengan baju yang secukupnya aja. Secukupnya aja, nggak jelek-jelek amat gitu. Saya tuh saking malesnya beli baju, Bu, karena takut pertanggungjawabannya itu. Saya lebih sering pakai baju hitam. Karena apa? Kalau nggak ganti juga nggak kelihatan gitu. Kalau saya besok pakai ini lagi, baju cuma itu. Tapi kalau hitam, barangkali hitamnya ada 5 kan gitu. Saking takut saya dengan pertanggungjawaban. Alangkah indahnya kita pas mau beli baju, nggak sedekahin aja uangnya. Ada anggaran baju, sedekahin aja. Karena sesungguhnya yang milik kita adalah apa? Sesuatu yang sudah kita sedekahkan. Itu milik kita. Sesuatu yang sudah kita makan. Sesuatu yang sudah kita pakai menjadi usang. Tetapi yang kita sedekahkan itu holidina sampai ke akhirat nanti. Yang kita akan cari-cari untuk tempat kita berlindung nanti ketika di padang mahsyar, di mana tidak ada satupun perlindungan kecuali perlindungan dari sedekah-sedekah kita. Kita tahu kita sekarang tuh berlomba-lomba bikin rumah yang bagus untuk tempat kita berlindung. Mobil yang bagus supaya kita nggak kepanasan, nggak kehujanan. Terus apalagi kalau para pemimpin itu baju besi anti peluru dan sebagainya, supaya kita terlindungi. Berapapun kita biayanya. Ibu-ibu kalau lihat orang-orang kaya di Jakarta itu CCTV seluruhnya. Satpam sebanyak itu, berapa banyak satpamnya. Mungkin dia juga punya izin, punya senpi untuk perlindungan. Tapi kita nggak mikir bahwa nanti ketika gunung meletus, Kal jibalu kal ihnil mangfus. Gunung tuh bukan cuma meletus, berterbangan kayak anai-anai. Matahari turun ke bumi. Air laut tumpah menjadi lahar yang sangat panas. Gitu. Mengerikan saat itu. Yauma tafirru. Semua orang berlari-lari gitu. Kenapa tidak kita pikirkan bagaimana kita berlindung? Di mana kita berlindung? Kenapa nggak kita pikirkan? Padahal sudah disebutkan yauma tafirul ummi wa abi, gimana? Wa ummi wa abi, gitu kan? Ibu bapak nggak bisa tempat kita berlindung, sahabat-sahabat juga nggak bisa kita berlindung, nggak ada tempat perlindungan kecuali karena lewat sedekah kita, walaupun hanya setengah biji korma. Kenapa nggak itu yang kita pikirkan, perlindungan di akhirat di mana tidak ada lagi perlindungan? Maka itu mari kita mulai untuk diri kita sendiri, kita kurangin. Kita perbanyak yang untuk akhirat. Kita jual dunia ini untuk membeli akhirat. Gak usah ya banyak alasan untuk tidak bisa bersedekah. Kalau saya di rumah sudah ada gerakan lumbung beras. Artinya apa? Saya berharap di setiap ibu ini punya lumbung beras. Buat apa? Kalau sedekah itu sedekah beras. Nggak mungkin dibeliin HP, dibeliin pulsa. Kalau ngasih uang kan bisa beli pulsa buat main game, buat beli bahkan bisa buat beli judi online. Gitu. Tapi kalau kita ngasih beras, yang pertama apa? Kita akan terbebas daripada orang lain lapar, kita kenyang. Karena sudah cukup alasan bagi Allah memasukkan kita ke dalam neraka apabila perut kita kenyang, ada orang lain yang lapar. Maka kita di rumah harus punya lumbung beras untuk orang-orang yang tidak mampu. Caranya gimana? Kita juga pas-pasan makannya. Coba sekarang, ibu setiap kali masak mungkin 1 gelas ini, ya. Kalau kira-kira dikurangin 2 sendok, kelaparan nggak kira-kira? Ya.
keluarin 2 sendok. Itu kalau sedikit berasnya. Kalau kita punya beras banyak, kita beli 5 kilo. Yang sekilo kita singkirin. Kira-kira makan kita, porsi kita kurangin. Biasanya seminggu saya 5 kilo. Sekarang 4 kilo. Kira-kira kelaparan nggak kita? Mati nggak kita? Padahal yang sekilo udah kita singkirin. Coba kayak gitu. Kita mau beli bakso. Ini anggota keluarga 5. Kita beli 4 aja ya. Loh kan dikasih Bapak uangnya 5. Yang 1 kita simpen. Gitu. Buat beli beras untuk kita sedekahkan. Jadi di rumah harus punya rumah. Ada orang minta-minta, udah kita ikat nih 3 kilo. Ada lagi yang minta-minta, kasih, jangan duit. Dia mampunya berapa? Mau sekilo silakan, mau segelas silakan. Tapi itu butiran-butiran beras itu akan bersaksi bagi kita di akhirat nanti bahwa kita tidak membiarkan orang itu perutnya lapar. Butiran beras itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan akan menjadi 7 tangkai menjadi 100, menjadi terus berkelipatan gitu. Jadi akan menjadi rezeki yang banyak, akan menjadi penolong kita di akhirat, akan menjadi saksi bagi kita, Masya Allah, dari beras. Mulai kita harus beli kerudung, pengen beli kerudung, berapa itu harganya 100.000. Kira-kira kalau kita beli yang 75.000, kita tetap berkerudung nggak? Nah, yang 25 kita beliin beras lagi. Jadi di rumah itu selalu ada. Saya nggak ngomong bohong ya, kalau ibu ke rumah pasti ada bungkusan-bungkusan beras di rumah itu. Setiap tok-tok, paringan Den, nggak saya kasih uang, beras gitu. Ini udah siap nih gitu. Kita disiapin di ruang tamu tuh beras kita siapin. Kalau nggak kita siapin, males kita ngasihnya. Ribet harus ngeliterin dulu. Enggak, kita siapin dari apa? Dari jatah makan kita, gitu. Dari jatah apa yang harus kita belanjakan, apa yang harus kita jajanin, kita jatah untuk apa? Untuk perlindungan kita. Kembalinya kepada kita juga. Tadi saya mulai jam 8:05 berakhir di 9:05. Mungkin Anda tanya jawab. Silahkan Ibu-Ibu. Allah, terima kasih acara berikutnya yaitu tanya jawab. Monggo, mungkin ada ibu-ibu yang pengen curhat atau bertanya pada Ustaz Nofri. Bu, ada? Gak usah takut, Bu. Ada yang mau tanya? Besok lagi kalau yang nanya dikasih door prize. Karena nanya itu mikir dan sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Ada door prize nanti Bu, monggo. Kita kasih. Gimana Ibu? Nggak ada? Udah tenang semua kok. Iya. Sudah tenang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, ya baik Ibu-ibu, saya mohon maaf apabila ada hilaf dan salah kata saya. Sekali lagi saya minta didoakan, semoga saya bisa melaksanakan apa yang saya katakan. Kaburat maktan indallah antakulu malatafalun. Allah sangat benci terhadap orang yang berbicara tapi tidak bisa melaksanakannya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.